Pembahasan SIMAK UI Seleksi Masuk Universitas Indonesia 2019. Kemampuan IPA Matematika IPA nomor 1. Diketahui persamaan lingkaran C1 dan C2 berturut-turut adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, dan dalam kurung X min A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lingkaran C1 dan C2 bersinggungan di titik 5, 0. X nya 5, Y nya 0. Maka untuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat di titik 0, 0. X nya 0, Y nya 0. Maka di sini rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena di sini R kuadratnya 25, maka di sini R-nya adalah 5. Sehingga di sini kita sudah dapat jari-jari lingkarannya ini adalah 5. Sehingga di sini untuk sketsanya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi untuk lingkarannya untuk C1 adalah seperti ini, dengan titik pusat di titik 00, dan untuk jari-jarinya ini adalah 5. Kemudian untuk C2, karena di sini bersinggungan di titik 5, 0, X-nya 5, Y-nya 0, maka bersinggungan di sini. Dan di sini bisa dilihat untuk Y-nya, di sini Y-nya tidak dikurangi dengan B, tidak sama seperti X, maka di sini untuk lingkarannya ini nanti pusatnya untuk C2 berada di sumbu X. Jadi apabila kita buat sketsa, bisa jadi lingkarannya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Jadi kurang lebih adalah seperti ini. Sehingga di sini bisa dilihat bersinggungan di titik 5,0, dan untuk pusatnya ini berada di sumbu X. Kemudian jika garis L adalah garis singgung lingkaran C1 di titik 3, min 4, yang merupakan garis singgung juga untuk lingkaran C2 di titik M dan N, nilai M plus N adalah baik. Jadi di sini sebelum kita membuat lingkaran, ini ada persyaratannya, yaitu adalah titik 3, min 4, titiknya berada di sini. Ini merupakan titik yang berada pada sebuah garis, dengan di sini garisnya ini menyinggung lingkaran C2. Artinya lingkarannya nanti ini menyinggung di titik 5,0 dan menyinggung garis yang saya beri warna biru ini. Sehingga di sini kita akan mencari persamaan garis terlebih dahulu, persamaan garis yang menyinggung lingkaran C1 di titik 3, min 4. Maka rumusnya adalah X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Untuk X1 dan Y1 kita masukkan titiknya, ini adalah 3, min 4. Di sini 3, di sini min 4, kemudian X, kemudian Y. Kemudian untuk R kuadrat ini adalah R dari lingkaran C1, sehingga di sini R-nya adalah 5. Maka di sini 5 kuadrat hasilnya 25. Sehingga di sini kita sudah memiliki persamaan untuk garis biru, ini adalah 3X min 4Y sama dengan 25. Maka setelah kita menemukan untuk persamaan garisnya, kita akan mencari perpotongan dari garis biru dengan sumbu X. Sehingga di sini perpotongannya bisa dilihat berada di sini. Maka di sini semisal Y-nya kita misalkan dengan 0, sehingga di sini min 4 dikali 0 hasilnya 0, sehingga 3X sama dengan 25. Maka untuk nilai X sama dengan 25 dibagi 3, atau di sini 25/3. Sehingga di sini untuk XY di titik ini adalah 25/3,0.
Atau apabila ini kita tulis dengan angka desimal, ini adalah 8,3333 dan seterusnya, 0. Sehingga di sini kita bisa membuat lingkaran yang menyinggung di titik 5,0 dan menyinggung garis yang berwarna biru. Namun di sini kita belum tahu untuk persamaan lingkaran untuk C2. Maka di sini akan kita cari persamaan lingkaran C2 dengan cara di sini kita mencari terlebih dahulu untuk jari-jari lingkaran C2. Caranya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini kita buat jari-jari dari lingkaran C1. Ini tadi sudah kita jawab atau di dalam soal juga sudah ada. Ini adalah 5, bisa dilihat jari-jarinya ini adalah 5. Kemudian untuk lingkaran C2 di sini kita belum tahu jari-jarinya berapa sehingga kita tulis dengan R. Dan di sini dari titik pusat sampai dengan perpotongan garis biru ini adalah 25/3. Sehingga di sini bisa dilihat apabila di sini kita rapikan untuk pekerjaan kita, ini kita hapus, maka ini akan membentuk dua segitiga yang sebangun. Bisa dilihat di sini dua segitiga yang sebangun. Yang pertama adalah segitiga yang besar, yang kedua adalah segitiga yang kecil. Sehingga di sini kita bisa mencari nilai R dengan cara kita masukkan rumus dari kesebangunan, yaitu adalah R/5. Bisa dilihat R/5. Jadi di sini kecil per besar sama dengan di sini kecil. Untuk yang kecil ini adalah 25/3 dikurangi 5 dikurangi R, sehingga untuk yang atas pembilang ini adalah panjang yang saya tunjuk ini. Kemudian untuk 25/3 adalah dari sini sampai sini. Jadi ini per ini sama dengan ini per ini. Maka di sini bisa dilihat variabelnya di sini hanya ada satu, hanya ada R dan semuanya angka-angka. Sehingga ini nanti kita bisa mencari nilai untuk R. Maka di sini kita kalikan silang 25/3 dikali R sama dengan 5 dikali 25/3 min 5 min R. Maka di sini apabila kita kalikan 5 dikali 25 125, 5 dikali min 5 di sini min 25 dan 5 dikali min R hasilnya min 5R. Kita pindah min 5R ke ruas kiri sehingga di sini 25/3R plus 5R. Dan untuk 5R ini akan kita buat pecahan agar di sini bisa dijumlahkan dengan 25/3 sehingga 5 ini adalah 15/3. Bisa dilihat 15/3 sama dengan 5. Kemudian untuk 25 ini juga sama, kita buat pecahan sehingga menjadi 75/3. Maka karena di sini semuanya ini adalah per 3 dan di sini persamaan, maka di sini ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kalikan dengan 3. Sehingga di sini untuk penyebutnya semuanya habis karena semuanya dikalikan 3. Sehingga kita tulis untuk pembilangnya saja 25R plus 15R sama dengan 125 min 75. Ruas kiri menjadi 40R, ruas kanan di sini 50, sehingga untuk R 50/40 ini adalah 5/4. Maka di sini bisa dilihat untuk panjang R ini adalah 5/4, sehingga di sini untuk panjangnya 5 plus 5/4 ini adalah A. Ini adalah 5 plus R, sehingga di sini bisa dilihat 5 plus 5/4. Ini kita samakan penyebutnya, 5 itu adalah 20/4. Atau di sini bisa dilihat 5 dikali 4 hasilnya 20. Sehingga di sini 20 plus 5 hasilnya 25/4. Maka di sini untuk nilainya ini adalah 25/4. Dan untuk lingkaran tadi, lingkaran C2 ini tadi untuk B-nya adalah 0, maka di sini untuk A-nya ini adalah 25/4. Sehingga di sini bisa kita tulis 25/4.
ini adalah titik pusatnya untuk lingkaran yang C2 tadi. Maka dari sini kita bisa mencari titik MN atau titik yang berada di dalam soal tadi, yang di sini titiknya adalah titik dari persamaan garis yang menyinggung lingkaran C2 dengan menggunakan konsep kesebangunan. Bisa dilihat di sini apabila segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil ini karena sebangun, maka di sini perbandingannya pun sama dengan perbandingan yang ini. Sehingga di sini apabila kita bandingkan antara 25/4 dibanding 25/3, ini apabila kita bandingkan sama-sama penyebutnya kita jadikan 12, maka di sini 12 dibagi 4 hasilnya 3, dikali 25 hasilnya 75, dan 12 dibagi 3 hasilnya 4, dikali 25 hasilnya 100. Maka di sini sama-sama kita kalikan 12, hasilnya adalah 75/100. Sama-sama kita bagi dengan 25, hasilnya 3/4. Jadi di sini perbandingannya antara ini, garis ini adalah 3, dan untuk garis yang panjang ini adalah 4. Sehingga di sini perbandingannya juga sama. Di sini 3 dan di sini 4. Maka karena perbandingannya seperti ini, karena di sini 3 dan di sini 4, maka untuk yang kecil ini adalah 1. 4 dikurangi 3, sehingga di sini 1. Kemudian kita bisa mencari titik MN dengan cara kita menggunakan rumus dari titik dalam sebuah garis. Ini pernah kita bahas di Instagram Belatik. Titik pada garis di postingan kami tanggal 5 Agustus, bisa dicek di Instagram Belatik. Maka di sini bisa dilihat kita fokus ke dalam rumusnya saja. Ini bisa dilihat kita fokus ke dalam rumusnya, kurang lebih rumusnya adalah seperti ini. Sehingga di sini untuk X, H dan YH ini sama dengan M dan N tadi, titik yang berada di dalam soal, sehingga di sini bisa kita tulis XH dan YH ini adalah M dikali X2 plus N dikali X1 per M plus N. Artinya di sini apabila M-nya itu adalah 3, M-nya adalah 3 ini, maka di sini X2-nya adalah yang ini, 25/3. Dan apabila N-nya adalah yang ini, 1, maka di sini X1-nya adalah 3. Kemudian per M plus N per 3 ditambah 1. Sehingga di sini 3 dikali 25/3 hasilnya adalah 25. 1 dikali 3 hasilnya 3, sehingga di sini 25 plus 3 hasilnya 28, dan 3 plus 1 hasilnya 4, sehingga 28 dibagi 4 hasilnya 7. Dan untuk Y-nya di sini M-nya adalah 3. Maka di sini Y2-nya adalah 0. Kemudian apabila N-nya adalah 1, maka di sini Y1-nya adalah min 4. Kemudian M plus N ini adalah 3 plus 1, sehingga di sini 3 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikali min 4 hasilnya min 4. Maka di sini 0 min 4 hasilnya juga min 4, 3 plus 1 hasilnya 4. Maka di sini untuk YH-nya ini adalah min 4 dibagi 4 hasilnya min 1. Sehingga di sini kita sudah menemukan titiknya, titik dari M dan N yang ditanyakan di dalam soal ini adalah 7 min 1. Sehingga di sini bisa dilihat untuk yang ada di dalam soal. Ini tadi lingkarannya seperti ini untuk C2. Dan untuk M dan N nya ini adalah 7 min 1, X nya 7, Y nya min 1. Maka di sini nilai dari M plus N ini adalah 7 plus min 1, hasilnya adalah 7 min 1, ini adalah 6. Sehingga untuk jawabannya adalah yang B. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan nomor 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.